Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 24 Agustus 2022 dengan judul Mereka telah mencuci jubah mereka. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Di atas laut kristal yang di depan tahta itu, laut kaca yang bening itu seakan-akan bercampur dengan api, begitu berkilau-kilauan dengan kemuliaan Allah. Berhimpunlah rombongan yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dalam bilangan namanya. Mereka berdiri bersama anak domba di Bukit Sion, memegang kecapi Allah bersama 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia. Dan kemudian terdengarlah bagaikan desau air bah dan bagaikan deru buruh yang dahsyat, bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah melewati masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Tetapi mereka telah dilepaskan karena telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Yang paling ditinggikan dari umat tebusan yang berdiri di hadapan tahta Allah dan anak domba, berpakaian putih, menang mengatasi konflik karena mereka telah melewati kesengsaraan besar. Mereka yang telah menyerah pada keadaan daripada terlibat dalam konflik tidak akan tahu bagaimana bertahan hari itu. Ketika kesedihan akan menimpa setiap jiwa, di mana seandainya Nuh, Ayub, dan Daniel ada di situ, mereka tidak dapat menyelamatkan satupun anak-anaknya, karena setiap orang harus menyelamatkan jiwanya dengan kebenarannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan poin-poin yang berharga melalui renungan kita pada saat ini, sebagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa saatnya akan segera berakhir. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, maka umat-umat Tuhan harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Oleh karena akan muncul kesulitan, kesusahan yang semakin besar, setan akan mencurahkan segenap kuasanya untuk membuat umat-umat Tuhan akan jatuh. Dan pada puncaknya dikatakan bahwa akan ada sekelompok umat Tuhan yang akan berdiri teguh dalam menyongsong kedatangan Tuhan, yang mana mereka tetap setia dalam menghadapi masa-masa kesesakan Yakub dan akan berdiri bersama dengan kumpulan 144 orang yang ditebus dari antara manusia. Saudaraku, untuk mencapai ke titik itu bukanlah memiliki iman secara tiba-tiba, tetapi harus ada pertumbuhan secara bertahap. Dalam kesetiaan kita mulai dari yang terkecil sehingga bertambah, dan dia akan semakin besar sehingga Tuhan akan mempercayakan kita dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kerohanian kita, sehingga kita akan dipersiapkan untuk menghadapi kesulitan yang besar, dan kita menjadi pemenang untuk dipakaikan dengan pakaian putih dan jubah kebenaran Tuhan, dan kita akan mengenakan mahkota kemenangan. Inilah menjadi harapan kita. Semoga iman kita diteguhkan dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami meninggikan dan memuji Engkau ya Bapa. Merasakan bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami. Berkat penyertaan-Mu di dalam malam yang kami lalui, bahkan hari yang baru yang Engkau berikan, dan kesehatan yang Engkau percayakan untuk kami mampu melewati hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin tangan dan kuasa yang sama yang menggenggam kami akan juga tetap menuntun kami di sepanjang hari ini.
Kami bersyukur oleh karena pekabaran firman-Mu mengawali hidup kami Bapa, memberikan kekuatan dan memotivasi iman kami. Oleh karena kami rindukan untuk bertemu dengan Tuhan di saat kedatangan-Mu ya Bapa. Kami menjadi pemenang atas segenap kesulitan kesusahan yang setan akan timpakan dan menjadi pencobaan bagi kami. Tetapi biarlah kekuatan daripada kuasa Roh Kudus akan selalu hadir untuk memberikan kebijaksanaan dan membuat kami selalu bergantung kepada Tuhan saja. Hari ini umat-umat-Mu siap untuk melakukan segenap kegiatan, pekerjaan. Biarlah berkat Tuhan akan mengalir dari surga dalam semua usaha yang dilakukan. Engkau akan jadikan berhasil dan membawa kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam semua kebutuhan. Memberkati keluarga umat-umat Tuhan. Kehadiran-Mu akan menjadi guru yang akan menopang menuntun anak-anak bersama dengan orang tua. Memberkati dalam pendidikan anak-anak. Biarlah di masa-masa yang sekarang ini kami masih hidup di tengah-tengah virus penyakit yang beredar di sekeliling kami. Kami membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Memberkati saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Biarlah kuasa penyembuhan pemulihan terjadi sehingga mereka juga bangkit dan dapat bersama-sama untuk dapat memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam menjalani masa indah mereka. Tuhan juga akan tuntun pengharapan mereka selalu teguhkan dan mereka akan bersuka cita untuk menantikan kedatangan-Mu. Ya Bapa, bila mana umat-umat Tuhan pada hari ini bersuka cita merayakan hari ulang tahun, biarlah Tuhan juga karuniakan berkat khusus dalam hidup mereka, kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka ditambahkan. Semoga berkat yang sama menjadi bagian umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini hamba musrahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.